Jumpa lagi. Jumpa lagi. Ya, di Kok mana? sebenarnya bukan jumpa lagi. Bukan. Video berapa sih? Pertemuan. Gua udah halu, Bang. Gua kira udah 100 video gitu. Sorry. Ya, itu rencananya sampai 100. Oh iya, memang target kita ya, Bang ya. Tahu target habis 100 kita beban. Oke, jumpa lagi di mana, Bang? Di Ganti User. Gua kalau siang dipanggil Fran, malam panggil Olan. Gua kalau siang Ihsan, malam tetap Ihsan. Karena gua konsisten. Seperti konsisten Fadlizon yang menjadi oposisi. Oh iya. Gila. Sebelum kita sampai situ, kita mau ngomongin tema kita. Oposisi. Oke, 10 tahun terakhir oposisi cuma dikenal oleh 2 orang. Iya, betul, Bang. Selama ini oposisi Hanya dua. Diwakili oleh 2 orang. Siapa aja tuh, Bang? Fahri Hamzah Dan Fadlizon. dan Fadlizon. 2F. Gua salut sama 2 orang ini walaupun menurut gue ya yang masih konsisten Bang Fadlizon. Karena kenapa? Partainya sudah berkoalisi penuh, udah cinta-cintaan dengan Pak Jokowi, peluk-pelukan dengan Pak Jokowi. Bang Fadlizon tetap jaga jarak. Jadi biarpun bosnya udah dikasih posisi Menteri Pertahanan, tiba-tiba dia ngeritik soal Natuna di bawah. Padahal Natuna itu kan wewenangnya Bosnya. Menhan ini loh yang kemarin baru ke London ya kan. Iya, betul. jadi kayaknya itu sebenarnya Itu perlu kita analisis. seakan-akan Fadlizon mengkritik pimpinannya sendiri. Betul. Berarti makin menguatkan kalau memang dia makin konsisten jadi oposisi sejati. Jadi bukan drama nih, bukan drama Prabowo. Dia bukan hanya oposisi terhadap kekuasaan, dia oposisi terhadap partai sendiri. Betul. Jadi dia double nih. Yang dihajar sama dia. Satu oposisi, satu juga Jokowi, satu juga partainya. Partainya kayaknya. Betul. Karena orang kan langsung bilang, loh, itu kan harusnya tanggung jawabnya Menhannya kan bosnya dia. Harusnya cuma via WhatsApp aja, Pak, itu gitu. Selesai. Tapi bener lah, kita harus puji. Gue yakin Jokowi juga masih puji Pak Fadlizon. He's the one. Iya. Fadlizon he's the one. Nggak ada lagi satu-satunya yang kemarin juga sempat, Bang, sebenarnya di Gerindra ada namanya Arief Poyuwono, Bang. Cuman sekarang udah kalem lagi kawan itu. Terakhir gua lihat Twitter dia malah main keris. Keris kasih tempe. Kan kasih makan tempe. Nah, gua nggak ngerti lah itu. Nah, itu ya Bang Fadlizon mungkin sedang mempersiapkan diri membuat partai 2024 Gerindra Perjuangan. Karena dia mungkin ya kembali ke 2 lagi. F kan udah bikin nih Gelora. Nah, mungkin Fadlizon lagi mikir apa? Mungkin masih belum ketemu namanya, Bang. Cuman masanya udah. Atau ada yang paling jorok sebenarnya dalam politik. Ini paling jorok sih menurut gue. Ingin ngambil semuanya. Jadi didesain Fadlizon ditaruh untuk tetap jadi oposisi. Sementara partainya mengambil suara dari ini kembali ke cebong kampret lagi nih, Bang. Cebong kampret. Ujung-ujungnya 2 suara lagi nih. Tapi emang ini menarik sih. Menarik untuk diuji. Bisa dapat nggak dua-duanya ini? Yang suara. Ya hybrid ini lah kita bilang ya. Jadi cebong dan kampret hybrid nih. Bisa nggak itu dirangkul sama Prabowo nanti 2024? Satu yang tetap, karena gini, hampir semua oposisi yang bermasalah Fadlizon ada di sana. Maksudnya bermasalah dalam tanda kutip menghadapi masalah, dia hadir. Terakhir kemarin dia Rocky Gerung, dia hadir. Dia itu Superman-nya. Bahkan dia nge-like semua website situs-situs berita yang oposisi, misalnya Gelora apapun. Yang menghina Jokowi sekalipun di-like, Bang, sama dia. Itu gue salutnya sama Fadlizon. Salut sama dia. Gue nggak tahu ya, mungkin Prabowo yang nggak update Twitter jadi nggak ketahuan mungkin yang di-like mungkin, tapi Bang Fadlizon nih kita sebagai pengikutnya nih. Iya, gue followers nih, Bang. Gue komen tapi nggak pernah dibalas. Like-nya tuh, Bang, situs Gelora, situs-situs yang oposisi. Nah, itu kan itu tandanya dia memang, tapi dia menunjukkan kepada kita bagaimana wajah demokrasi yang harus sebenarnya. Iya, betul. Walaupun dalam sistem presidensial dia selalu bilang, atau semua pengamat bilang, tidak ada namanya oposisi. Karena kepentingan ujung-ujungnya. Iya, kepentingan. Sama seperti Bang Fahri sebenarnya. Kita bingung. 5 tahun terakhir Fahri Hamzah waktu jadi di PKS, paling getol dia. Walaupun kalau untuk urusan KPK dia enggak ya. Ya, tapi itu, Bang, kembali lagi. Kalau Fahri ini juga masih belum jelas nih, Bang. Jadi dia tuh di satu sisi ya tadi ada beberapa komentar dia yang mendukung oposisi,
kebijakan-kebijakan yang melawan Jokowi, tapi di satu sisi misalnya soal KPK dia mendukung Jokowi. Iya. Nah, soal makan durian dia sama Bobi. Sama Bobi Nasution. Bobi Nasution. Apa itu karena memang jadi Fahri itu mikir gini, dia kembali lagi mau merangkul cebong kampret lagi nih Bang. Iya. Nah, suara itu nanti jangan-jangan mau di hybrid lagi nih sama dia. Fadlizon dan Fahri Hamzah ditugaskan oleh orang-orang tertentu untuk menghilangkan cebong kampret. Bisa jadi. Nah, ngomongin Fahri Hamzah nih Bang, nggak seru kalau kita juga nggak ngomongin Demokrat. Karena belakangan Fahri Hamzah itu ngebela Yusril ya. Oh iya. Nah, ngebela Yusril yang saat ini jadi kuasa hukum Muldoko CS nih. Buat ngehajar partainya SBY nih Bang. Gua rasa Demokrat perlu juga pengacara tangguh. Karena Bang B ini lagi pusing nih Bang. Jadi kalau dikira dia badai sudah berlalu, ternyata belum berlalu Bang. Kemarin dikira menang anaknya dia kan, ternyata belum. Anaknya juga saya merasa bahwa dia lagi ditempa. Ya. Kan dia sudah bilang, jangan kasih karpet merah ke anak muda. Ini kan bukan karpet merah sebenarnya. Apa itu? Dia ditempa lagi nih, dan belum nggak tahu karpet yang mana nih buat dia. Iya kan? Ditempa lawannya Pak Yusril loh. Iya. Ini Bang Yusril ini dulu yang buat undang-undang ceritanya Bang dulu. Bang Yusril itu kalau nggak salah juru tulisnya Soeharto dulu. Betul. Yang buat termasuk yang ikut yang buat undang-undang lagi. Iya makanya. Jadi dia melawan Sokoguru. Jadi ini bukan kaleng-kaleng dan bukan karpet merah nih. Jadi ini pembuktian bahwa Agus Yudhoyono bukan dapat jadi ketua karena karpet merah. Tapi kayaknya kalau misalnya Demokrat masih oposisi juga masih mencela-mencela kan, kita tahu Bang kritik Bang Fahri Hamzah itu kan belakangan kata dia, karena kan sekarang di DPR itu kan cuman ada PKS dan Demokrat nih. Dia gemes nih, makanya kenapa dia kritik orang-orang oposisi Bang, karena dia gemes ngeliat Demokrat oposisi tapi nggak galak di DPR, di parlemen gitu. Dia juga gemes. Nah, Demokrat ini nggak jelas juga nih oposisi. Demokrat kayaknya gini loh, dia nggak mau tetap sama kayak Gerindra sekarang ini sebenarnya. Gua kasihan juga sih sama Demokrat. Mau dibilang mau gebukin Jokowi dalam tanda kutip, tapi juga berharap suaranya pendukung Jokowi mereka juga dapat, ya kan. Tapi gua lihat nggak ada yang belain satu partai lain Demokrat nih. Sama sekali sekarang. Sama sekali kasihan deh. Kasihan loh sama Demokrat. Ya justru kan lagi menguji katanya dia itu bahwa konsep apa yang jadi aturan di Partai Demokrat itu adalah sesuai dengan undang-undang. Kewenangan, kalau nggak salah dia sedang menguji kewenangan tentang Kongres ya. Kongres ya. Makanya itu ya. Cuma yang agak lucu ya Bang Fahri itu mengkritik Demokrat. Iya itu. Dalam tanda kutip secara tidak langsung Fahri Hamzah setuju dengan menurut lo, jadi menurut lo sendiri Fahri ini ya? Fahri ini sosok antagonis yang seperti apa sih? Nah gua melihatnya, aduh. Tapi memang betul Bang, tadi kan gue sempat bilang di awal tuh, kalau Fahri itu karena gemes dia sama Demokrat. Dia tuh kata dia gini Bang, kalau gue kutip dari Twitter yang gue ikutin ya, atau pemberitaan tentang Bang Fahri. Jadi dia bilang dia gemes orang-orang DPR, maksudnya Demokrat mungkin, dan PKS, oposisi udah digaji gede, tapi di parlemen diem aja. Biarpun memang suaranya memang kan kecil, tapi kalau mereka, ya kecil ini kan bisa menggigit kalau mereka memang aktif terus tiap hari ini Bang. Nah, di satu sisi itu masuk akal, dia gemes aja ngeliat Demokrat, makanya dia mungkin Demokrat nggak kelihatan di DPR tuh nggak kelihatan, PKS nggak kelihatan, gitu ya? Nggak kelihatan sama media pas keluar dari ruangan, nggak kelihatan mau diwawancara. Tapi gue lihat ada satu tuh Benny Kaharman kayaknya masih ya. Tapi balik lagi ya ke Fahri tadi. Nah itu alasan yang pertama kan itu. Nah alasan kedua apa Bang kira-kira? Dia kenapa ngotot belain Yusril kali ini? Ya, kalau di tweetnya di Bang Fahri itu sih gue ngeliat dia pengen supaya itu diuji aja. Memang benar-benar murni itu ya? Murni gitu loh. Walaupun Andi Arief bilang kan, ya kalau mau uji semuanya. Kalau nggak Andi Arief, Rahlan ya. Andi Arief tuh yang komentar. Tapi Rahlan gue lihat Bang Rahlan yang bilang ya kalau mau uji semua partai. Ya emang sih kalau dia logikanya semua partai kan mungkin bedanya cuma Golkar kali ya. Golkar sama PKS kali ya, yang nggak punya orang-orang penting yang di tanda kutip nggak bergantung sama satu ketokohan lah gitu. Iya kalau betul. Kalau di PDIP ada Bu Mega. Ya Gerindra Prabowo. Demokrat SBY. Nah itu yang rentan itu Bang ya. Rentan. Nah itulah ya. Tapi ya mau gimana? Demokrat sekarang posisinya sendiri ya. Lagunya Demokrat yang Lonely. I'm so lonely. Berarti SBY nanti bikin lagu kayak gitu Bang. Iya. Kita keluar tuh lagu. Ditunggu di album selanjutnya. Album selanjutnya Pak SBY tentang sendiri bertarung di demokrasi. Bahkan PKS yang katanya oposisi nggak mau belain. Kenapa ya?
report. Hitung hitungannya mungkin dia tahu ya. Itu hitungannya nggak pas. Dia tahu ya. Dia ngelawan Yusril sama ini sama Istana nih. Udahlah. Gua aja lagi capek. Lagi mikir gimana cara ini selamatin partai. Jangan Pilpres 2024 gua nggak diajak. Iya. Itu kejadian loh. Iya. Ya dalam kita bisa lihat Demokrat sebenarnya kan nggak diajak Pilpres 2000 kemarin 19. Benar, ketinggalan dia. Iya, istilahnya ya mungkin dia pengen. Dia akhirnya bilang netral akhirnya. Netral. Padahal itu bahasa lainnya nggak diajak sebenarnya. Iya, kalau ya kan malu aja dia kan. Bahasa pasarnya nggak diajak. Bahasa elitnya netral dia di pemilu. Iya. Atau mungkin kalau kembali lagi ke Bang Fahri, mungkin dia juga senang kalau misalnya nanti Demokrat selesai, Gelora bisa naik mungkin Bang, naik kelas. Oh, bisa jadi ya? Irisan nggak ya suara Demokrat sama Gelora? Kan sama-sama, dia mau main di tengah-tengah kan. Gelora juga sekarang mau bukan sok-sok ya, tapi dia mau nasionalis religius kali nanti. Oke Bang. Fahri Hamzah Dan Fadlizon, tokoh oposisi kita. Yang masih kita tunggu konsistennya Bang. Rencana kita next video semoga Bang Fahri mau. Kita berdua Bang Fahri mau ya. Iya, gitu. Nanti kita ketemu, kita korek dan kita siapa sih yang leto itu? Nah, apanya yang leto itu siapa gitu. Lanjut loh. Kalau lihat tweet-tweetnya dia itu paling berhenti 3 hari 4 hari terus keluar lagi. Letoy sotoy. Oposisi itu. Kalau mau niru seperti Bang Fahri, tolong ajarkan. Betul. Bagaimana menjadi oposisi jati? Karena di negara demokrasi sekarang butuh tuh orang-orang oposisi. Kita perlu siapapun pemerintahnya perlu ada oposisi. Ya, supaya enggak dibilang negara diatur oleh oligarki. Nah, jadi di next video nih buat penonton ganti user asik. Udah bisa menyapa ceritanya. Karena kan penonton udah makin banyak. Info dari Intel. Nah, jadi teman Amin ya? Iya, mungkin. Jadi emang udah oke. Jadi di next video Bang Fahri Hamzah kita bakal ketemu sama penonton ganti user juga. Bang, hati-hati. Hati-hati. Kita mau undang. Nah, jadi siapin jawabannya tegas nih, Bang. Kita nggak suka setengah-setengah soalnya. Yap, sampai ketemu lagi. Ya. Ciao.